halaman 5 ya, mungkin 10 baris dari atas. Al-Hadisus Sadisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain. Al-Hadisus Sadisu, hadis yang ke-6, an Abi Nasrin Al-Wasiti, dari Abu Nasr Al-Wasiti. Qala, berkata Abi Nasr, sami'tu, aku pernah mendengar Aba Rojail Atoridi, Abu Roja Al-Atoridi yuhadisu, menceritakan, ia menceritakan an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, sesungguhnya ada orang A'rabi, jadi penduduk pedalaman negara Arab, A'rabi. Ata ilal Nabi, A'rabi ini datang menemui Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Faqala, maka kata A'rabi, balagoni anka annaka taqulu, ya Rasul, telah sampai kepadaku berita, anka, dari engkau, annaka, bahwasanya engkau, taqulu, engkau mengatakan, minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ila sholati kaffaratul lima bainahunna liman ijtanabal kaba'iro. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Telah sampai kepadaku dari engkau bahwa engkau mengucapkan minal jum'ati ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa minas sholati ila sholati, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Kafaratun, ada kafarat, ada penebusan dosa atau penghapusan dosa. Kifarat itu ditutup. Jadi kalau sesuatu yang ditutup, artinya udah nggak berlaku lagi. Dari satu Jumat ke Jumat lain, dari satu sholat ke sholat lain, ada kafarat lima bainahuna, di antara perkara, bainahuna, antara semua itu. Liman, bagi orang-orang, ijtanabal kabairo, bagi orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, asal menjauhkan dosa besar. Paling besar, paling gede, rajanya dosa adalah syirik, nggak akan diampuni itu sih. Ya, kalau sampai terbawa mati nggak bakalan masuk surga, kecuali sebelum mati dia taubat. Yang membunuh, berzina, minum khamar, ya, durhaka kepada orang tua, dosa besar itu, asal tidak melakukan dosa besar. Wa qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya benar, aku pernah menyampaikan itu, apa yang aku katakan itu benar. Sumazada, kemudian Nabi menambahkan, faqala, lalu kata Nabi, al-ghuslu yaumal jumu'ati kafaratun, mandi di hari Jumat bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat itu kan sunnah. Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat, perempuan juga kalau ingin melaksanakan sholat Jumat, ya tetap disunahkan mandi sunnah. Sedapat mungkin ketika kita akan sholat Jumat, kita mandi. Mandi pada hari Jumat itu menjadi kifarat atau menjadi kafarat, bukan keparat ya, menjadi kafarah. Jadi menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya, itu bukan menggugurkan daki doang dan kotoran, tapi dosa juga ikut gugur. Ya. Bagi orang yang kerja di kantor, bagaimana nggak jadi masalah? Pagi-pagi
Ya dia mandi, niatin mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, gak ada masalah. Di sana nggak sempet, ya nggak memungkinkan mandi pagi-pagi jam segini, mandi niatin mandi untuk sholat Jumat. Yang paling afdol memang ketika akan berangkat Jumat, biar badan segar, wangi. Mandi pada hari Jumat itu adalah kafarat. Wal masyu ilal Jumat, berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat, dia jalan kaki, kafaratun, itu pun menjadi kafarat, penggugur dosa. Wa kullu qadamin minha, dan tiap langkah minha dari semuanya, ka'amali isyrina sanatan, seperti amal 20 tahun. Bayangkan satu langkah menuju masjid untuk sholat Jumat seperti ia beramal 20 tahun. Gede banget, makanya hari Jumat itu sayyidul ayyam, ya, hari terbaik dibanding hari-hari lainnya itu. Makanya yang langkahnya makin jauh makin gede pahalanya. Ngaji pun demikian, makin jauh makin gede pahalanya. Cuma orang sekarang jauh sedikit saja udah gitu, ya. Nggak usah pengen deket dari masjid, lebih beruntung yang jauh dari masjid tapi sampai ke masjid. Jangan udah dekat dengan masjid nggak sampai, ya itu rugi banget itu orang. Tiap langkah pahalanya gede banget. Makanya orang tahu ini bersuka cita tuh. Dia berangkat menuju masjid, tiap langkahnya luar biasa. Faiza faragha minal jum'ati, ketika ia selesai dari Jumatan, ujija, diberikan balasan bi amalin mi'atai sanatin, diberikan pahala seperti amal 200 tahun. Selesai sholat Jumat, ya. Ruya diriwayat rawa hajal hadis, telah meriwayatkan akan hadis ini Abu Bakrin Asy-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa zakara, dan atau wajukiro, diceritakan anhu bahwasanya Abu Bakar Siddiq ini, karena dulunya Abu Bakar Siddiq ini tajiron. Abu Bakar Siddiq adalah seorang pebisnis, seorang pedagang. Abu Bakar adalah orang kaya. Kalau sekarang orang kaya disebut tajir. Tajir itu kan pedagang, karena pedagang, pebisnis rata-rata kaya. Abu Bakar ini tajir. Waktu jahiliyati, pada waktu jahiliyah, sebelum Nabi diangkat, ya. Penduduk saat itu disebut penduduk jahiliyah. Wakana, dan adalah sababu islami, sebab Islamnya Abu Bakar Siddiq, anahu, bahwasanya Abu Bakar Siddiq ro'a, Abu Bakar Siddiq bermimpi, ru'yan, akan satu impian, bisyami, saat ia di negeri Syam. Itu bisnisnya Abu Bakar, kadang-kadang dari Mekah menuju Syam, Syria, jauh itu. Saat ia di Syam, ia bermimpi. Paro'a, Abu Bakar bermimpi di manami, dalam tidurnya, anna syamsa wal qamara yakunani fi hujrihi. Mimpinya adalah sesungguhnya matahari dan bulan, yakunani, adalah keduanya ini, fi hujrihi, dalam pangkuannya. Namanya mimpi, ya. Bulan dan matahari ada di pangkuan. Fa'akhadahuma, lalu Abu Bakar ini memegang bulan dan matahari itu biadihi, dengan tangannya. Wa dhammahuma, dan memeluk Abu Bakar akan
bulan dan matahari ini ila sadri, ke dadanya, dipeluk. Walaisa alaihima, wala bisa, dan memakaikan Abu Bakar Siddiq alaihima, atas bulan dan matahari, ridaahu, akan selendangnya dipakaikan ke matahari dan juga bulan. Falama intabaha, ketika Abu Bakar terbangun, jahaba Abu Bakar berangkat ila rahibin Nasara, kepada ulama Nasrani. Ya saat itu masih benar ulama Nasraninya. Ya, kitab yang dipegangnya juga masih murni. Ia berangkat menuju ulama Nasrani. Tujuannya apa? Lias alahu, agar Abu Bakar dapat menanyakan kepada rahib ini anir ru'ya, tentang mimpinya. Pahadorok, lalu datanglah Abu Bakar ke rahib Nasrani. Waqala ar-ru'ya, nah Abu Bakar kemudian berkata mimpi. Wa talaba minhu, dan meminta Abu Bakar minhu, dari rahib ini, at-ta'bir, menjelaskan mimpinya, takbir mimpi, menjelaskan tentang mimpinya. Faqala rahib, kata rahib itu, min aina anta, dari mana kamu? Qala, jawab Abu Bakar, min Makkah, saya ini dari kota Mekah. Qala, kata rahib itu, min ayyi qabilah, dari kabilah mana, dari suku apa? Qala, jawab Abu Bakar, min qabilati Tayyib, dari kabilah Tayyib. Qala, kata rahib lagi, wa ma sya'nuka, bahasa kita, ada apa, ada keperluan apa? Wa ma sya'nuka, atau apa pekerjaan kamu, apa profesi kamu? Qala, kata Abu Bakar, at-tujar, pedagang, bisnis. Qala, kata rahib, saya rujuk, akan keluar pijamanika, pada masamu, rojulun Hashimiyun, seorang laki-laki dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammad al-Amin, yang dikatakan lahu kepadanya, atau dinamai dengan Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan adalah Muhammad al-Amin ini dari kabilah Hashim. Wa huwa, dan adalah dia ini, yakunu nabiyyu akhir zaman, akan menjadi nabi akhir zaman. Laula jalika, andai bukan karena itu, lama khalaqallahu samawati wal aradin, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Kalau bukan karena dia, kalau bukan karena itu, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Wa ma yakunu fihima, dan tidak ada, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, Allah tidak ciptakan juga. Wa ma khalaqa Adam, Allah pun tidak akan ciptakan Adam kalau bukan karena orang ini. Wa ma khalaqal anbiya, Allah pun tidak akan ciptakan para nabi, wal mursalin, dan juga para rasul. Wa huwa, dia ini, sayyidul anbiya, penghulu para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wa khatamun nabiyyin, menjadi penutup para nabi. Wa anta tadkhulu fi islamihi, dan nanti kamu akan masuk dalam agama Islamnya. Wa takunu, kamu akan jadi waziran lahu, kamu akan menjadi orang yang begitu dekat dengannya. Wazir sebetulnya menteri, orang yang begitu dekat dengannya. Wa khalifatan, kamu akan menjadi khalifah, penggantinya. Min ba'dihi, setelah ia tidak ada. Coba luar biasa, ya.
Rahib ini sudah menceritakan kamu akan menjadi wazirnya dan kelak kamu akan menjadi khalifah pertama setelah ia tidak ada, setelah ia wafat. Wahaja, dan inilah takbiru ru'yaka, arti dari mimpi kamu itu. Sumakola, kemudian berkata itu rahib, wajadtu na'tahu, aku dapati tentang sifat-sifatnya Muhammad Al-Amin itu, wasifatahu, dan sifatnya fit Taurati, ada keterangannya dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Zaburi, dan kitab Zabur. Sebetulnya tentang Nabi kita sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Cuma kalau dicari sekarang nggak ada. Ya. Ini aslamtu lahu, sesungguhnya aku aslamtu lahu, sudah masuk Islam lahu untuknya, kata rahib ini. Wa katamtu, dan aku sembunyikan islami, keislamanku, khaufan minan nasara, karena takut khawatir dari orang-orang Nasrani. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka ketika Abu Bakar mendengar minar rahibi, penjelasan dari rahib tadi tentang makna mimpinya, ya, ia mendengar sifatan Nabi, tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raqqa qalbuhu, maka lembut hati Abu Bakar, ya, wastaqa ila ziyaratihi, dan rindu Abu Bakar untuk mengunjunginya. Wa qadima ila Makkah, dan datanglah ini Abu Bakar ila Makkah, ke Mekah. Wa talabahu, Abu Bakar mencari-cari Muhammad Al-Amin. Fawajada, lalu Abu Bakar pun menemukan, ya, Nabi Muhammad. Wakana, dan adalah Abu Bakar yuhibbuhu, sangat mencintainya, mencintai Abu Bakar akan Nabi Muhammad. La yashbiru, enggak tahan, enggak sabar, satu saat saja, min gairi ru'yati, tanpa melihat Nabi. Begitu ketemu Abu Bakar, rindu lagi. Sebentar aja pisah dari Nabi, hampir nggak sanggup. Ya. Jadi begitu tuh. Kalau orang udah kenal Nabi, ya Allah, enak. Ada perasaan lain ketika bertemu dengan Nabi. Jauh aja dari Nabi, pengen ketemu lagi. Kalau bapak-bapak sama bininya nggak kayak begitu. Ya, nggak sabar sesaat saja, apalagi seharian, apalagi sampai seminggu, nggak mau jauh Abu Bakar. Ya. Nggak tahan berpisah dari Nabi sesaat saja. Min ghairi ru'yatihi. Palama tolal amru, maka ketika telah berjalan lama nih perkara itu, qala Rasulullah, ini kan Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi sahabat Nabi. Abu Bakar begitu dekat dengan Nabi dan enggak mau jauh dari Nabi. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yauman, pada suatu hari, ya Abu Bakrin, Abu Bakar, kula yaumin taji'u ilayya, ente tiap hari datang ketemu sama saya. Wa tajlisu ma'i, ente duduk bersama saya. 5, la taslamu, kenapa ente tidak masuk Islam? Kenapa ente tidak masuk Islam? Walaupun udah dekat,
Abu Bakar masih menyelidiki terus, ya, apa benar ini gitu. Faqala Abu Bakar, maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, lau kuntan nabiyan, jikalau benar engkau adalah nabi, fala buddalaka minal mu'jizat, maka mesti bagi kamu memiliki mukjizat. Ini Abu Bakar nempel dekat terus, ada rindu terus. Tapi kan kalau nabi ada mukjizatnya, ini mana dia nih mukjizatnya ya? Gitu. Tapi Abu Bakar nggak pernah mau jauh, ya, nggak mau nunggu dulu mana mukjizatnya ini ya. Sehingga kata Nabi, Abu Bakar, ente tiap hari ketemu anak, ente datang ke majelis sana, itu kenapa ente nggak masuk Islam? Kata Abu Bakar, kalau emang engkau adalah Nabi, pasti kan punya mukjizat. Bakalan Nabi, lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, amata kal mukjizat allati ro'ait takbisam wa abbaroha ar-rahim wa ahbaroka an islami. Abu Bakar, emang gak cukup mukjizat yang kamu impikan saat kamu berada di Sam, kemudian rahib menjelaskan tentang impian kamu? Abu Bakar, emang gak cukup tuh mimpi kamu? Nabi, Abu Bakar belum pernah menceritakan mimpinya ke Nabi, ya. Begitu kata Abu Bakar ke Nabi, kan punya mukjizat. Abu Bakar, emang gak cukup mukjizat yang kamu dapatkan saat bisa, mukjizat allati ra'aita, yang kamu impikan ketika kamu berada di Sam, kemudian kamu datang menemui rahib untuk menjelaskan mimpi kamu, wa ahbaraka, dan rahib itu mengabarkan kepadamu an islamihi, tentang keislamannya, bahwa rahib itu sudah masuk Islam. Kaget Abu Bakar. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar penjelasan Nabi, kata-kata Nabi, langsung Abu Bakar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung Abu Bakar bersyahadat. Orang pertama itu, ya, jadi kaum tua yang bersyahadat kepada Nabi adalah Abu Bakar. Makanya termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula mengakui Nabi, orang yang mula-mula masuk ke dalam ajaran Islam, langsung mengucapkan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa aslama, dan masuk Islam ini Abu Bakar. Wa hasuna islamu, dan begitu baiknya, bagusnya keislaman Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar, ya, tidak diragukan lagi keimanannya. Andai iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia yang ada, tetap iman Abu Bakar lebih hebat, lebih dahsyat. Nah, nanti kita baca lagi hikayatun ukhra, cerita yang lain lagi besok. Allah a'lam. Nanti kira-kira Lebaran Selasa atau Rabu ya. Iya. Kalau Muhammadiyah mungkin Selasa ya. Karena Muhammadiyah. Kan berarti kan kalau Muhammadiyah Rabu dia 31 hari. Ya malam ini kan dia udah malam 21 karena duluan kan dia. Kalau Rebo agak aneh juga itu. Kalau buat Muhammadiyah jadi 31 hari. Emang ada 31 hari? Iya. Iya. Ya nanti kemungkinan kita ya antara Minggu dan Senin ya. Takut Senin barangkali pada masuk kerja, mungkin Minggu saya nunggu respon dari jemaah aja. Kita istirahatkan kembali.
Rabbi fa'na bima alamtana, Rabbi alimna ala yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.